Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, biografi seorang waliullah yang digelar Datu Suban? Simak videonya sampai habis. Datu Suban sering disebut juga Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli, dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan Kabupaten Tapin Rantau Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia, peramah dan paling disegani yang patut diteladani oleh kita, sebagai penerus dan pewaris yang hidup di abad modern ini. Datu Suban adalah guru dari semua datu orang Muning. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli ilmu taguh kebal ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu mali rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid dan ilmu firasat. Degen ilmu yang dimilikinya banyak laok yang menuntut ilmu. Kepada beliauan yang paling terkenal ada 13 orang. 1. Datu Murkat. 2. Datu Taming Karsa. 3. Datu Niang Talib. 4. Datu Karipis. 5. Datu Ganun. 6. Datu Argi. 7. Datu Ungku. 8. Datu Labai Duliman. 9. Datu Harun. 10. Datu Arsanaya. 11. Datu Rangga. 12. Datu Galudiang Bulan. 13. Datu Sanggul. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkan dalam setiap kesempatan beliau, selalu mengajarkan ilmu mengenal diri, ilmu marifat, degen tarekat, memusyahadahkan Nur Muhammad. Hal ini tidaklah mengherankan karena sebelum Datu Suban mengajarkan ajaran makrifat melalui tarekat Nur Muhammad ini, seorang ulama Banjar yaitu Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari, telah menulis asal kejadian Nur Muhammad itu, yang naskahnya ditemukan oleh seorang orientalis bangsa Belanda R.O. Winested. Datu Suban dikenal sebagai wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka yang kemudian hari dinamakan Kitab Barencong. Kitab TSB beliau serahkan kepada Datu Sanggul Abdus Samad, murid terakhir yang belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Abdus Samadlah yang dapat menerima, mengamalkan dan mengajarkannya. Karamah beliau yang lain, beliau mengetahui ketika akan tiba ajalnya, ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau. Ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar lagi cahaya berwarna putih amat cemerlang, besarnya sama degen tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia fana ini. Oleh karena itu beliau segera mengumpulkan semua murid-muridnya. Setelah semua muridnya berkumpul beliau berkata, "Murid-murid yang aku cintai, kalian jangan terkejut dengan panggilan mendadak ini. Karena pertemuan kita hanya hari ini saja lagi. Nanti malam sekitar jam 1:30 malam, aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ketentuan Allah telah berlaku." Kemudian beliau membacakan firman Allah surat An-Nahl ayat 61 yang berbunyi, "Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan, maka tidak seorang pun yang dapat mengundurkannya, dan juga tidak ada yang dapat mendahulukannya." Mendengar ucapan beliau itu semua yang hadir diam membisu 1000 bahasa. "Nah, waktuku hampir tiba," kata Datu Suban memecah kesunyian itu. "Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku," kata Datu Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah." Perhatikanlah,
Apabila aku turun kurang lebih 40 hasta, sampai pada batu berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti, lihatlah aku ada atau tiada, kalau ada masih diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian belum sejati, tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian beliau diam, kemudian meletuslah badan Datuk Suban dan timbul asap putih, hilang asap putih timbul cahaya nur, yang memancar-mancar, sampai ke atas ufuk yang tinggi, kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian, biografi tentang kewalian Datuk Suban yang menjadi mursyid, oleh para murid-muridnya yang 13 orang. Bahkan semua murid Datuk Suban jadi wali Allah, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.